Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insinyur Eni Istianti MP, pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi pada program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Setelah kita membahas penerapan diferensial untuk mencari keuntungan maksimum berdasarkan fungsi produksi, kali ini kita akan juga melanjutkan penerapan dari diferensial untuk mencari keuntungan maksimum berdasarkan fungsi biaya dan fungsi perbedaan. Dalam hal ini fungsi biaya dan fungsi penerimaan, apakah ada perbedaan untuk mencari keuntungan maksimum berdasarkan fungsi produksi dengan keuntungan maksimum berdasarkan biaya dan penerimaan? Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Jika diketahui fungsi penerimaan total atau total revenue, TR, biasanya kita singkat seperti itu, merupakan fungsi dari jumlah produk atau Q, dan fungsi biaya total atau TC juga merupakan fungsi dari jumlah produknya atau TC fungsi dari Q, maka keuntungan dapat dirumuskan merupakan selisih antara penerimaan total dengan biaya total. Jadi biasanya kita simpulkan dengan P sama dengan TR min TC. Agar keuntungan maksimum, maka ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu diferensial dari fungsi keuntungan atau dPdQ, karena variabel bebasnya adalah Q, sama dengan 0. Jadi dPdQ bisa kita lanjutkan dengan dTR dQ min dTC dQ sama dengan 0. Kita tahu bahwa dTR dQ adalah MR atau marginal revenue dan dTC dQ adalah MC. Jadi MR min MC sama dengan 0 atau MR marginal revenue sama dengan marginal cost. Jadi syarat keuntungan maksimum di sini adalah marginal revenue sama dengan marginal cost. Selain syarat pertama, maka perlu kita uji juga dengan syarat yang kedua, yaitu turunan kedua dari fungsi keuntungan lebih kecil dari 0. Atau dengan kata lain, MR aksen atau turunan dari MR min turunan dari MC sama dengan atau lebih kecil dari 0, atau MR aksen lebih kecil dari MC aksen. Turunan dari MR lebih kecil dari turunan dari MC atau diferensial dari MR lebih kecil dari diferensial dari marginal cost. Contoh, misalnya diketahui fungsi penerimaan TR sama dengan min 2Q kuadrat plus 1000 Q, dan fungsi biaya total TC sama dengan Q pangkat 3 min 59Q kuadrat plus 1315 Q plus 2000. Berapa keuntungan maksimumnya? Mari kita lihat pada penjelasan berikut bahwa P atau keuntungan sama dengan TR min TC. Berarti P sama dengan min 2Q kuadrat plus 1000Q min, kita kurangi dengan fungsi biayanya, Q pangkat 3 min 59Q kuadrat plus 1315Q plus 2000 sama dengan min Q pangkat 3 plus 57Q kuadrat min 315 Q min 2000, itu fungsi keuntungannya. Kita lihat dulu syaratnya agar keuntungan maksimum. Tadi sudah disebutkan bahwa MR sama dengan MC. Jadi min 4Q plus 1000, ini MR-nya, sama dengan 3Q kuadrat min 118Q plus 1315, atau 3Q kuadrat min 114Q plus 315 sama dengan 0,
Ini boleh kita bagi 3 supaya lebih mudah, menjadi Q kuadrat min 38Q plus 105 sama dengan 0. Dengan faktorial dapat kita selesaikan Q minus 35 dan Q minus 3 sama dengan 0. Jadi di sini ada 2 nilai Q, yang pertama adalah 35, yang kedua 3. Kita cek dengan syarat keduanya, pada saat Q3, diferensial dari MR sama dengan min 4, MC aksen atau diferensial dari MC ketemu di situ adalah min 100. Jadi MR aksen lebih besar dari MC aksen. Pada saat 3, kemudian kita cek lagi syarat yang kedua, pada saat Q-nya 35, MR aksen sama dengan min 4, MC aksen sama dengan 92. Jadi yang memenuhi syarat adalah Q35. Karena di sini MR aksen lebih kecil dari MC aksen. Maka nilai Q sama dengan 35, kita masukkan ke fungsi keuntungan. Jadi didapatkan min Q pangkat 3 plus 57 Q kuadrat min 315 Q min 2000. Dengan memasukkan nilai Q sebesar 35, akan didapatkan nilai, ya, kita jumlah di situ, hasil akhirnya menjadi 13.925. Itulah keuntungan maksimum, ya. Di sini keuntungan maksimum sebesar 13.925 terjadi pada saat jumlah produknya atau Q sebesar 35. Oke. Kita lanjutkan dengan penerapan yang lain, yaitu hubungan antara biaya marginal dengan biaya rata-rata. Di dalam teori biaya kita mengenal bahwa fungsi biaya total TC sama dengan fungsi dari Q dan biaya marginal MC adalah DTC DG atau diferensial dari TC. Sedangkan biaya rata-rata atau average cost atau AC adalah TC dibagi dengan Q. Ya. Di dalam ekonomi mikro secara grafik dapat dijelaskan bahwa pada saat average cost minimum, maka marginal cost sama dengan average cost atau biaya marginal sama dengan biaya rata-rata. Apakah itu bisa kita buktikan? Ya, kita akan membuktikannya. Syarat agar biaya rata-rata atau AC minimum adalah DAC DQ sama dengan DTC per Q atau per DQ sama dengan 0. Jadi kita turunkan menggunakan kaidah pembagian fungsi yang sudah kita pelajari dalam kaidah-kaidah diferensial, akan didapatkan DAC DQ sama dengan DTC per Q DQ sama dengan, ya, kita artikan, kita lanjutkan dengan TC aksen atau turunan dari TC kali Q min TC kali Q aksen per Q kuadrat, atau kita lanjutkan lagi sama dengan TC aksen sama dengan MC dikalikan dengan Q, kemudian min TC, ya, sama dengan 0, maka MC kali Q sama dengan TC, MC sama dengan TC per Q sama dengan AC. Jadi di sini bisa kita buktikan pada saat AC minimum ternyata memang benar bahwa MC marginal cost sama dengan average cost atau biaya rata-rata. Untuk memperjelas, kita berikan contohnya. Jika diketahui fungsi TC adalah Q pangkat 3 min 6Q kuadrat plus 15Q. Kita akan membuktikan apakah benar bahwa biaya rata-rata minimum atau AC minimum apakah sama dengan biaya marginal. Kita cari AC, average cost adalah TC per Q sama dengan Q pangkat 2 min 6Q plus 15, itu AC-nya. Kemudian MC adalah diferensial dari TC atau DTC DQ, didapatkan nilai 3Q kuadrat min 12Q plus 15. Syarat agar AC minimum, maka DAC DQ sama dengan 0. Kita turunkan fungsi AC-nya. Jadi AC adalah Q kuadrat min 6Q plus 15, diferensialnya atau turunannya adalah 2Q min 6 sama dengan 0, 2Q sama dengan 6, maka Q sama dengan 3. Jadi nanti AC akan mendapatkan nilai minimum pada saat
Q sama dengan 3. Ya. Besarnya AC minimum kita cari 3 pangkat 3 min 6 kali 3 plus 15 akan didapatkan besarnya nilai average cost atau biaya rata-rata minimum sebesar 6. Nah, pada saat Q3, pada saat Q sama dengan 3, kita cari nilai MC atau marginal cost, didapatkan 3 kali 3 drap min 12 kali 3 plus 15, didapatkan 27 min 36 plus 15, juga akan didapatkan nilai MC sama dengan 6. Jadi pada saat Q3 yaitu AC minimum, MC juga nilainya sama dengan 6. Ya, AC mencapai nilai titik minimum sebesar 6 dan nilainya sama dengan MC yaitu sama dengan 6. Ya. Itulah penerapan dari diferensial dalam mencari hubungan antara biaya rata-rata dan biaya marginal. Penerapan kaidah diferensial dalam ilmu ekonomi sangat banyak ya. Yang sudah kita bahas diantaranya adalah mencari nilai marginal, elastisitas, nilai maksimum dan nilai minimum, serta hubungan antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lain. Dalam hal ini adalah fungsi biaya rata-rata dengan fungsi biaya marginal. Masih banyak beberapa contoh kasus, kalian bisa mencari contoh-contoh soal untuk dikembangkan sendiri agar lebih paham terhadap materi diferensial. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.